1. Konsepsi demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah A. Membentuk Dewan Nasional, B. Membubarkan Dewan Konstituante, C. Meminta dukungan Angkatan Darat, D. Membentuk Kabinet Gotong Royong, E. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jawaban yang benar adalah A. Langkah pertama yang ditempuh oleh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi demokrasi terpimpin adalah membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional merupakan badan konsultatif yang dibentuk sebagai langkah awal dalam upaya menuju konsep demokrasi terpimpin yang ingin diterapkan oleh Soekarno. 2. Masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap UUD 45. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah A. Pemberedelan surat kabar yang menolak ideologi Manipol Usdek, B. Penetapan Manipol Usdek sebagai haluan negara, C. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955, D. Pembatasan kegiatan partai politik, E. Pembentukan Front Nasional. Jawaban yang benar adalah B. Penyimpangan terhadap UUD 45 pada masa demokrasi terpimpin dapat dilihat dari pilihan B, yaitu penetapan Manipol Usdek sebagai haluan negara. Penetapan Manipol Usdek sebagai haluan negara merupakan langkah yang tidak sesuai dengan semangat UUD 45 yang seharusnya memberikan kebebasan pada berbagai aliran politik dan ideologi yang demokratis. 3. Perhatikan informasi berikut ini. Dalam menghadapi konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat. 1. Memperkuat ketahan revolusi Indonesia di Irian. 2. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 3. Meminta dukungan Uni Soviet untuk membebaskan Irian. 4. Perjuangan total untuk pembebasan Irian. 5. Bersiap untuk mobilisasi umum di Irian. 6. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian. Berikut ini yang termasuk isi Trikora ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C1, 4, dan 5, D2, 4, dan 6, E2, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah E. Isi dari Trikora adalah 2. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 5. Bersiap untuk mobilisasi umum di Irian. 6. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian. 4. Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan karena A. DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno, B. Anggota DPR tidak berasal dari partai politik pendukung, C. Anggota DPR didominasi oleh kader PKI, D. DPR menolak RAPBN tahun 1960, E. DPR menolak ideologi Nasakom. Jawaban yang benar adalah C. Pembubaran DPR pada 24 Juni 1960 dilakukan karena pilihan C, yaitu anggota DPR didominasi oleh kader PKI. Kondisi di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat didominasi oleh kader Partai Komunis Indonesia, menjadi salah satu alasan utama bagi Presiden Soekarno untuk membubarkan DPR pada waktu itu. 5. Salah satu ajaran yang muncul pada masa demokrasi terpimpin adalah revolusi, sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional. Ajaran tersebut bertujuan, A. Memperkuat kedudukan Presiden Soekarno, B. Mempertegas arah politik luar negeri Indonesia, C. Menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah, D. Menyatukan 3 ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama, E. Mengkritik penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara gerakan Benteng. Jawaban yang benar adalah C. Ajaran revolusi, sosialisme Indonesia,
dan pimpinan nasional pada masa demokrasi terpimpin, bertujuan untuk menjawab pilihan D, yaitu menyatukan tiga ideologi besar yaitu komunis, nasionalis, dan agama. Resopin merupakan konsep yang berupaya menyatukan ideologi-ideologi besar tersebut dalam rangka menciptakan fondasi ideologis yang menjadi dasar pemerintahan pada masa itu. 6. Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian Barat melalui Sidang Umum PBB tahun 1954 hingga 1957. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan karena pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda, B. 2/3 peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat, C. Masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia Afrika, D. Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat, E. Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian kerajaan Belanda. Jawaban yang benar adalah B. Upaya pemerintah Indonesia memperjuangkan wilayah Irian Barat pada Sidang Umum PBB tahun 1954 hingga 1957 mengalami kegagalan karena pilihan B. 2/3 peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat. Kegagalan ini disebabkan oleh penolakan mayoritas peserta sidang terhadap pengajuan masalah Irian Barat oleh pemerintah Indonesia di forum PBB saat itu. Upaya pemerintah Indonesia memperjuangkan wilayah Irian Barat pada Sidang Umum PBB tahun 1954 hingga 1957 mengalami kegagalan karena pilihan B. 2/3 peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat. Kegagalan ini disebabkan oleh penolakan mayoritas peserta sidang terhadap pengajuan masalah Irian Barat oleh pemerintah Indonesia di forum PBB saat itu. 7. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat yang bertujuan A. Menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat, B. Mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat, C. Mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia, D. Mengusahakan persenjataan ke negara-negara blok komunis, E. Membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Jawaban yang benar adalah A. Tujuan dari Tri Komando Rakyat yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 adalah pilihan A, menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat. Trikora ditujukan untuk memobilisasi dan menggerakkan rakyat Indonesia dalam mendukung usaha pengembalian Irian Barat, sekarang Papua, ke wilayah Indonesia. 8. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah Orde Lama mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi, salah satunya adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional. Tugas Depernas adalah A. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan yang berencana, B. Merumuskan program-program ekonomi yang mengarah pada kemandirian, C. Melaksanakan program-program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden Soekarno, D. Merencanakan program pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, E. Menyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa. Jawaban yang benar adalah D. Dewan Perancang Nasional dibentuk dengan tugas yang terkait dengan pilihan D, yaitu merencanakan program pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Tugas utama Depernas adalah merumuskan rencana-rencana pembangunan untuk Indonesia, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, agar dapat mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih terencana dan terukur. 9. Pembangunan proyek-proyek mercusuar pada masa Orde Lama telah menyedot biaya banyak, sehingga negara beberapa kali mengalami defisit. Maka, salah satu langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde Lama untuk mengatasi kondisi tersebut adalah A. Mengadakan pemotongan nilai rupiah menjadi setengahnya, B. Melakukan devaluasi nilai mata uang yaitu mata uang Rp1.000 menjadi Rp1, C. Mengeluarkan mata uang Republik Indonesia, D. Menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional, E. Meningkatkan pinjaman luar negeri. Jawaban yang benar adalah D.
Langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde Lama untuk mengatasi kondisi defisit akibat pembangunan proyek-proyek mercusuar adalah pilihan D, menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional. Upaya menghimpun dana dari masyarakat melalui program pinjaman nasional menjadi salah satu langkah untuk mengatasi defisit yang terjadi pada masa tersebut. 10 pada 1964, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan dana revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada A. Menurunnya nilai tukar rupiah, B. Menurunnya tingkat inflasi, C. Menurunnya pendapatan negara, D. Meningkatnya cadangan devisa negara, E. Meningkatnya utang-utang negara. Jawaban yang benar adalah E. Kebijakan dana revolusi yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada 1964 memiliki dampak pada pilihan E, meningkatnya utang-utang negara. Kebijakan ini memperbesar defisit anggaran, yang pada gilirannya memaksa pemerintah untuk meminjam lebih banyak uang, yang berkontribusi pada peningkatan utang negara.